3 negara yang bangkrut karena utang, apa penyebabnya? Ayo mari kita ulas di channel YouTube Berita Terkini. Pertama ada negara Sri Lanka, telah dinyatakan bangkrut alias jatuh ke dalam jurang krisis ekonomi terdalam. Hal ini terjadi setelah negara tersebut tengah dilanda krisis ekonomi akibat COVID-19 yang berlarut-larut. Kebangkrutan Sri Lanka ini ditandai dengan gagalnya negara ini bayar utang luar negeri sebesar 51 miliar dolar atau setara dengan 729 triliun rupiah. Asumsi kurs Rp14.300, utang itu termasuk pinjaman dari pemerintah asing serta dana talangan IMF. Efek Sri Lanka bangkrut memuncak saat ratusan ribu pedemo memaksa masuk ke istana kepresidenan di ibu kota Colombo dan berpesta menggunakan fasilitasnya seperti kolam renang dan kamar presiden. Akibat istana diserbu pengunjuk rasa, Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa melarikan diri ke lepas pantai dengan kapal angkatan laut dan berencana untuk mengundurkan diri. Negara kedua ada Argentina menjadi salah satu negara yang ambruk imbas gelapnya dunia. Negara yang dikenal dengan kehebatan sepak bolanya tersebut kini bahkan sudah hampir kehabisan uang. Dilansir dari Washington Post, Senin tanggal 10 Oktober tahun 2022 pada awal bulan ini Bank Sentral Argentina hanya menyisakan uang sebesar 2,1 miliar dolar atau 31,9 triliun rupiah kurs 15.200 rupiah US dollar. Hal ini tentu saja bukan menjadi kabar baik. Kas negara tersebut berada setengah dari posisi cadangan pada 2019 silam. Akibatnya adalah devaluasi mata uang dan risiko lebih jauh bisa menimbulkan ketegangan sosial. Ekspektasi akan devaluasi bisa menyebabkan lebih banyak orang Argentina membeli dan menahan dolar Amerika Serikat AS. Aktivitas ekspor ditahan dan impor justru digenjot, sehingga kebutuhan akan dolar AS terus meningkat. Argentina juga menggunakan mata uang ganda secara bersamaan, yakni resmi dikeluarkan oleh Bank Sentral dan yang berlaku di jalanan. Selisihnya bahkan bisa lebih dari 2 kali lipat. Mata uang ini dikenal dengan dolar blue atau blue dollar. Ini adalah aktivitas penukaran mata uang ASR ke dolar AS di jalanan, ilegal, atau tidak teregulasi oleh Bank Sentral, tetapi diketahui dan dibiarkan. Blue dollar muncul akibat tingginya permintaan dolar AS dan ketidakpercayaan warga terhadap peso. Nilainya jauh lebih tinggi dari kurs resmi, bisa 2 kali lipat. Ambil contoh, hari ini tanggal 10 Oktober tahun 2022 kurs resmi 1 dolar AS setara 150 peso Argentina di Bank Sentral. Sementara kurs blue dollar sebesar 277 peso Argentina. Banyak orang yang menyiasati untuk mendapatkan keuntungan personal dan merugikan negara. Misalnya dengan membeli barang dengan kredit dalam dolar hanya untuk membayarnya dalam peso dengan diskon. Dampaknya bisa terlihat pada inflasi tinggi Argentina dalam beberapa waktu terakhir. Inflasi negara penghasil gandum itu tak terkendali. Angkanya mencapai 78,5% pada Agustus, dan diperkirakan tembus 100% pada akhir tahun, menurut survei yang dilaksanakan Bank Sentral Argentina. Negara ketiga ada Zimbabwe tercatat sempat memiliki utang hingga 4,5 miliar dolar atau 64,8 triliun rupiah pada 2008. Hal ini sejalan dengan jumlah pengangguran di Zimbabwe yang naik hingga 80%. Negara ini mengalami hiperinflasi, harga semua barang melonjak, sehingga tak lagi terjangkau oleh masyarakat. Hal ini membuat uang menjadi tak berarti bagi masyarakat. Mereka lebih memilih sistem barter dalam membeli barang. Oke guys, setelah kita melihat beberapa cuplikan video tadi, kita bisa ambil kesimpulannya yaitu, sebagai rakyat kita harus bisa mencari atau memilih sosok pemimpin kepala negara yang punya integritas dan penuh tanggung jawab terhadap rakyat yang begitu banyak, karena negara ini ke depannya akan dibawa ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih buruk. Sebentar lagi kan mau pemilu di Indonesia. Pilihlah sosok pemimpin kepala negara yang punya integritas dan penuh tanggung jawab kepada rakyat ke depannya. Jadi jangan lupa do your own research ya guys. Terima kasih sudah mampir ke channel YouTube Berita Terkini. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.